Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Diva Chelsea Putikinanti, yang kedua ada Muhammad Udnu Abu Bakar, yang ketiga ada Hasanah Aprianti, dan yang keempat ada saya sendiri, Monica Aryani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik-teknik yang ada dalam indigenous counseling dan permasalahan-permasalahan yang dapat menggunakan teknik ini dan prakteknya. Baiklah, yang pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai teknik yang akan disampaikan oleh Hasanah. Tapi kami sudah menyiapkan sebuah PowerPoint mengenai materi kami. Kepada Hasanah kami persilakan. Baik, Pak, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik indigenous counseling. Penerapan teknik-teknik counseling indigenous ini yaitu individu yang menunjukkan kecerdasan, dominan, kreatif, dan mandiri, serta diberikan teknik counseling cenderung non-direktif. Sebaliknya, individu yang pasif, kurang cerdas, tidak berdaya, dan juga diberikan teknik cenderung direktif. Selanjutnya yaitu teknik konseling beserta ciri-ciri penerapannya yang dianggap sebagai konsep universal yang dapat diterapkan dalam berbagai budaya yang berbeda. Dengan demikian, konseling indigenous ini menggunakan sistem pengetahuan dan praktek masyarakat setempat dan tidak mengabaikan kemungkinan mengadopsi prinsip-prinsip ataupun konsep-konsep dari tempat lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi permasalahan yang dapat menggunakan pendekatan indigenous counseling. Selama dasawarsa terakhir ini di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin serius tentang permasalahan remaja, khususnya masalah sosial, psikologi, budaya, dan moral. Sebagai contoh, gambaran tentang banyaknya remaja Indonesia mengalami masalah sosial yang menunjukkan dalam bentuk perbuatan kriminal, asusila, dan pergaulan bebas. Masalah budaya dalam bentuk kehilangan identitas diri, terpengaruh budaya barat, dan masalah degradasi moral yang diwujudkan dalam bentuk kurang menghormati orang lain, tidak jujur, sampai mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan, dan bunuh diri. Dengan adanya permasalahan remaja masa kini yang begitu kompleks, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui indigenous counseling. Baiklah, setelah kami memaparkan materi, dilanjutkan dengan sebuah praktek yang akan dipraktekkan oleh Diva Chelsea Putikinanti sebagai konseli, lalu Muhammad Udnu Abu Bakar sebagai konselor. Kepada Diva dan Udnu, kami persilakan. Baiklah. Baiklah, jadi saya sebagai konselor dan Diva sebagai konseli di sini akan mempraktekkan apa yang sudah disampaikan dari saudari Monica tadi. Jadi kita mulai, silakan dari Mbak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Katanya, kata teman-teman saya dipanggil ke ruang ini ya, Pak. Iya, Nak Diva, saya Bapak panggil. Baiklah, ada masalah apa, Pak? Oh ya, jadi Nak Diva silakan duduk dulu. Di sini Bapak ingin menanyakan, apakah Nak Diva akhir-akhir ini merasa berbeda dengan keadaan sebelumnya atau gimana? Soalnya Bapak lihat akhir-akhir ini Nak Diva lebih cenderung mengasingkan diri dari teman-teman. Sepertinya biasa aja sih, Pak. Tapi kalau untuk mengasingkan diri dari teman-teman,
Sepertinya nggak terlalu deh, Pak. Oke, jadi di sini sebelumnya ada nggak yang ingin Nak Diva sampaikan dengan Bapak? Mungkin Bapak bisa bantu. Jadi yang ingin saya sampaikan cuma saya kayaknya kurang merasa nyaman aja Pak berada di lingkungan program studi ini, apalagi saat berada di kelas bersama teman-teman yang lain. Bisa Nak Diva jelaskan lebih spesifik bagaimana perasaan tidak nyaman seperti itu? Ya, jadi perasaan yang saya alami itu tuh nggak enak ya Pak. Nampaknya saya tidak bisa berbaur dengan mereka karena beberapa hal seperti itu Pak. Untuk beberapa hal ini, apakah Nak Diva udah pahami apa aja itu? Sepertinya belum Pak. Jadi saya nggak tahu juga permasalahannya itu dari mana dan apa yang menyebabkan saya tuh nggak nyaman berada di sekitar mereka. Jadi dalam keseharian Nak Diva tinggal bareng keluarga atau ngekos? Untuk saat ini saya ngekos, Pak. Karena saya juga pindahan kan, maksudnya dulu saya SMP dan SMA itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Jadi sekarang Nak Diva ini udah masuk semester berapa sih? Bapak pengen tahu. Semester 3, Pak. Oh, semester 3, ya, ya. Nah, jadi yang ingin Bapak bantu, gimana selama 1,5 tahun ini, udah 3 semester ini, Nak Diva itu kan dari Jakarta tuh. Sekarang udah tinggal di sini. Itu gimana kesan-kesan Nak Diva selama 1,5 tahun ini atau 3 semester? Kalau misalnya kesan-kesan saya, ya pastinya berbeda ya Pak. Soalnya pergaulan saya di Jakarta dan di sini tuh beda banget gitu Pak. Jadi saya merasa orang-orangnya itu kurang asik, kurang bisa menghargai privasi saya, kurang bisa menghargai perilaku saya, seperti itu, Pak. Oh, baiklah. Jadi standar keasikan dari saudari Diva itu bagaimana yang membuat berbeda dengan di lingkungannya sebelumnya gitu? Bisa dijelaskan, Mbak Diva? Ya kalau misalnya waktu saya SMP dan SMA dulu itu kan Pak, kalau misalnya kita teguran sama teman laki-laki itu tuh biasa aja gitu Pak, cipika-cipiki atau pelukan itu untuk menunjukkan keakraban kita gitu ya kan Pak. Nah terus tuh kalau misalnya waktu SMA dulu setiap minggu saya itu pasti datang ke klub atau seenggaknya tuh untuk berkumpul sama teman-teman aja gitu Pak. Nah, semenjak di sini saya tuh kurang bisa melakukan kegiatan itu, Pak. Tapi menurut saya kegiatan itu tuh menyenangkan. Baiklah, jadi Bapak memahami apa yang saudari Diva rasakan sekarang, perbedaan budaya. Jadi sebelumnya Bapak ingin bertanya, kegiatan yang sehari-hari dari Diva tadi kan udah dijelasan tuh, suka ke klub, suka nongkrong lah sama teman-temannya. Nah, itu bagaimana sih dari menurut Nak Diva? Saya lihat sendiri Nak Diva dari keluarga Muslim ya kan. Untuk nongkrong-nongkrong ke klub Iya, itu Pak. bagaimana? Ya, berhubung saya sudah hidup di lingkungan pergaulan Jakarta ya, Pak, kan di situ liberal banget, Pak. Tergantung individunya, kalau misalnya individunya nyaman dan nggak merugikan orang lain, ya itu nggak apa-apa, Pak. Nah, semenjak di sini, saya tuh sering mendapat cibiran gitu loh, Pak. Dan banyak orang-orang yang ngejudge saya gitu. Mencap saya tuh nggak benar dan lain sebagainya. Jadi saya lebih nyaman itu ngumpul dengan anak-anak fakultas sebelah gitu loh, Pak. Oh, jadi begitu. Jadi menurut Nak Diva sendiri, dengan keadaan sekarang itu kira-kira yang Nak
Diva lakukan sebelumnya itu baik nggak untuk kepribadian Nak Diva itu sendiri, seperti suka ke klub gitu. Kalau misalnya ditinjau dari berbagai aspek ya Pak, apalagi dari agama ya saya mengakui kalau misalnya itu dilarang di agama saya. Tapi ya gimana Pak, itu kan sudah menjadi istilahnya budaya gitu kan di lingkungan saya yang sebelumnya. Nah, ini Bapak pahami juga. Di usia sekarang, adakah keinginan kecil Nak Diva untuk meninggalkan perbuatan yang kurang baik tersebut? Kan memang dari agama sudah jelas itu kan. Nah, dari Nak Divanya sendiri ada nggak keinginan ingin memperbaiki diri, terutama meninggalkan kegiatan seperti ke klub tadi? Kalau misalnya untuk meninggalkan ya Pak, sampai sekarang itu saya belum kepikiran Pak. Tapi kalau misalnya untuk sekedar mengurangi, ya yang tadinya seminggu sekali jadi 1 bulan sekali ya mungkin juga udah kepikiran Pak. Berhubung saya juga anak rantau kan, jadi harus menghemat biaya hidup gitu loh Pak. Jadi Bapak sudah tanggap dari Nak Diva, jadi bagaimana sih untuk mengurangi itu udah terdapat dari Nak Diva. Mungkin pertama tadi dengan mengurangi secara secara 1 bulan sekali. Nanti bertahap untuk meninggalkan kegiatan yang kurang positif. Namun di perkuliahan ini sendiri, saudari Nak Diva itu ada nggak kegiatan-kegiatan positif yang kiranya bisa meninggalkan atau menutupi kegiatan yang kurang positif itu tadi? Nggak ada ya Pak, kayaknya soalnya dari itu tadi Pak yang udah saya jelaskan kan, lingkungannya itu tuh nggak asik menurut saya. Jadi saya nggak mau berbaur lebih lanjut gitu loh Pak. Mana mereka juga udah ngejat saya kan, jadinya kayak males aja gitu Pak. Nah, jadi Bapak tangkap, Nak Diva juga sendiri udah mengurangi lah kegiatan yang kurang baik dari segi agama maupun segi sosial. Namun tidak menutupi karena memang dari kebudayaan yang dari lingkungan dari saudari Nak Diva sendiri di Jakarta memang seperti itu. Nah, melihat keadaan di tempat sekarang yang jauh berbeda, pasti terbesit dari Nak Diva untuk berubah kan, untuk mengurangi tadi. Nah, mungkin dari sini Bapak dapat pahami, Nak Diva juga ingin bergaul dengan teman-teman yang di sini. Nah, salah satu caranya mungkin yang Nak Diva jelaskan tadi dengan mengurangi kegiatan yang seperti itu. Iya Pak, betul sekali. Nah, mungkin untuk kedepannya jika dalam berlingkungan di sini, Nak Diva masih mengalami kendala, mungkin bisa dijelaskan lagi sama Bapak. Iya Pak. Baik. Ya. Saya ingin bertanya nih ya Pak, kan saya juga baru 1,5 tahun di sini. Kira-kira norma apa aja sih Pak yang berlaku di daerah ini? Soalnya kan kalau misalnya di tempat saya yang kemarin itu tuh, normanya itu tuh kayak tergantung kepribadian individu itu masing-masing gitu loh Pak. Batasannya itu tuh terlalu bias, sehingga bisa dikatakan nggak ada norma gitu loh Pak. Baiklah. Jadi Bapak ya alhamdulillah yang sudah memahami untuk norma yang berlaku di lingkungan sekitar, seperti yang Nak ketahui kan, untuk tempat kita ini jauh dari perkotaan. Nah, norma-norma yang berlaku di sini masih berkaitan dengan agama dan lingkungan itu masih kuat. Salah satunya seperti untuk anak cewek ke tempat klub gitu keluar malam itu sangat tidak baik kalau norma yang berlaku di sini. Begitu Nak Diva. Oh, oke Pak, baiklah. Jadi sungguh berbeda ya Pak ya dengan lingkungan saya yang kemarin. iya Nak Diva. Jadi
kan untuk permasalahan Nak Diva bisa Nak Diva atasi seperti kata Nak Diva, mungkin salah satunya bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang positif tadi seperti ke klub. Mungkin bertahap seperti itu Nak Diva. Mungkin ada lagi yang Baik, bisa Pak. Bapak bantu. Sepertinya itu aja sih Pak permasalahan yang saya alami sekarang, tapi nggak tahu ya ke depannya gimana Pak. Mungkin saya juga butuh bimbingan untuk ke depannya aja gitu Pak. Iya Nak Diva. Jadi nanti setelah dari sini mungkin Nak Diva atau minggu-minggu yang akan datang jika Nak Diva ingin berkonsultasi kembali dengan Bapak, nanti silakan hubungi Bapak saja. Seperti itu Nak Diva. Baik Pak. Nah, mungkin dirasa cukup untuk permasalahan yang tadi Bapak tangkap, Nak Diva bisa sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mempelajari norma-norma yang di sini. Nanti tetap Bapak bimbing. Baik Pak, terima kasih. Baik. Mungkin cukup itu ya Nak yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mungkin di kemudian hari jika masih ada pertanyaan, boleh Nak Diva tanyakan kembali dengan Bapak. Baik Pak. Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya. Ya, baiklah. Mungkin itu praktek yang telah diberikan oleh Diva dan Irmo. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami jelaskan mengenai teknik, spesifikasi permasalahan, dan praktek mengenai pendekatan indigenous counseling. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.